Umat Tuhan yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa keluarga adalah tiang negara. Juga keluarga adalah tiang gereja. Sebab keluarga menjadi basis terkecil yang menopang tegak berdirinya satu negara atau juga gereja. Kalau keluarga hancur, otomatis negara juga lama-lama hancur, apalagi gereja. Karena itu Bapak, saudara-saudari, sesungguhnya keluarga-keluarga kita harus memiliki kualitas-kualitas yang memadai agar mampu menjadi tiang penyangga berdirinya negara ataupun gereja. Mungkin ada banyak kualitas yang harus dimiliki oleh keluarga-keluarga kita. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin berbicara dua hal penting yang menjadi kualitas keluarga. Yang pertama, kualitas adat. Tidak ada keluarga yang lahir tanpa adat. Kalau kita beradat, maka kita akan memahami hidup dengan lebih baik. Sebab dalam adat dia ada nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh para leluhur kita. Dalam adat ada tatanan-tatanan nilai kehidupan yang menopang kehidupan yang baik itu. Supaya kita jangan jatuh dalam pemahaman orang tidak beradat yang disebut biadab. Kalau tidak beradab, ya disebut biadab. Untuk memahami adatnya, memang mesti pulang kampung. Kita terlalu lama di kota, sampai lupa adatnya kita sendiri. Orang non-Honis tanya bilang, kampung-kampung tua di mana? Tidak tahu. Nah, tanya anak-anak non-Honis sekarang, mereka tidak tahu mereka punya kampung tua. Mereka pikir non-Honis ini mereka punya kampung tua. Tidak. Pulang kembali ke punya kampung tua dan lihat bagaimana keluarga-keluarga kita di sana hidup secara sederhana, tapi mereka menegakkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Karena nilai-nilai itu diwariskan oleh para leluhur agar keturunannya hidup baik di kemudian hari. Pulang kampung, jangan terlalu lama di kota dan buat diri kota itu dia pun kampung. Wah, itu yang disebut biadab itu. Kalau kita tahu adat, kita pulang kampung. Dia bilang, saya di kota sudah banyak sarana, di kampung ini setengah mati, jalan susah. Pergi dan nikmati susah itu, karena dari situlah kita hidup sebagai manusia. Nah, kita naik dari mana? Dari adat. Dan kita punya orang tua ini hidup di kampung-kampung tua. Dan di situ mereka mulai mewarisi nilai-nilai kehidupan bagi anak cucu dan keturunannya. Yang orang tua punya anak, jangan lupa bawa anak pulang kampung ya. Jangan kasih tinggal dia di kota terus akhirnya dia tahu dia punya kampung di mana. Akhirnya dia punya hidup juga biadab. Karena dia tidak tahu adabnya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini juga diajarkan oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, menurut adat orang Yahudi. Mereka tahu adab. Mereka tidak mengatakan bahwa kami ini Tuhan Allah punya keluarga dong, jadi kami aman. Tidak. Tahu diri bahwa mereka punya adat Yahudi yang mereka harus persembahkan anak sulung. Itu ada. Dan keluarga Nazaret saja buat kita keluarga muka buruk ini. Kita tidak mau tahu adat lagi. Kita lupa kita punya adat. Wah. Kalau kita lupa adat, nanti kita jadi orang biadab. Sangat terbukti anak-anak zaman sekarang tidak tahu lagi menghormati orang lebih tua. Tidak tahu lagi. Padahal itu ada dia yang diajarkan oleh leluhur kita
menghasilkan nilai yang baik. Adat ini bukan naketi saja, oh. Adat ini bukan hanya urus nikah saja, tapi dalam adat itu ada tatanan nilai-nilai kehidupan, tatanan moral, tatanan etika yang diajarkan oleh leluhur kita. Pegang itu agar keluarga kita menjadi kuat. Ini tunggu dia sakit baru dia pinaketi, bilang, oh nenek moyang datang tegur dia. Kita sendiri yang tidak tahu adat baru persalahkan nenek moyang lagi. Ya, ini nilai kehidupan yang harus ditegakkan sebagai salah satu tiang dari keluarga kita. Tahu adat, karena dalam adat ada nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang harus ditumbuh kembangkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan itu pulang kampung, masuk rumah adat supaya nenek moyang lihat kita, jaga kita. Mintanya dia punya nenek moyang di mana tidak tahu. Dia yang tahu dia punya generasi yang dia punya nenek di non-non di sini, tapi nenek punya dia sudah tahu lah. Lupa. Padahal itu basis terkuat yang memang perlu harus dihidupi. Nilai yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, selain adat, iman. Kita hidup ini dari iman. Siapa yang ateis di sini? Kita semua ada agama. Karena itu hidupkanlah keluarga kita dalam tatanan nilai-nilai iman yang baik pula. Berdoa bersama, merayakan hari raya, beribadat, ikut aturan gereja. Itu nilai-nilai hidup yang perlu dikembangkan. Karena apa? Kita selalu percaya kepada Dia yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Kita datang kepadanya untuk berdoa, memohon, bersyukur. Itu nilai kehidupan. Tidak hanya kita memohon sesuatu, tetapi dalam iman itu hidup kita akan menjadi tenang. Keluarga kita akan menjadi damai. Mama tidak baku marah. Anak-anak bisa sekolah baik. Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Karena kita punya harapan bahwa Tuhan yang memberikan, mempersatukan bapa dan mama sebagai suami istri, yang melahirkan keturunan, kita yakin bahwa Tuhan akan buka jalan untuk kita. Ini dia punya iman ini hanya napas pendek, Natal, Pasca, Pentakosta, dan kenaikan. Dia punya iman, dia punya agama itu napas pendek, bukan napas saja tapi napas pendek. Natal, Pasca, Pentakosta, dan kenaikan. Sesudah itu dia alfa gereja sampai tahun depan. Bagaimana hidup kita bisa diberkati? Keluarga kita bisa dilindungi kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang harus ada dalam keluarga kita. Ini hari Minggu Bapak angkat dia punya tofa di kebun. Anak tanya, Bapak tidak di gereja? Tidak, tofa. Kita punya agama sekarang di kebun ya Bapak ya? Karena orang tua mengajarkan yang salah tentang imannya. Maka anak mewarisi dari apa yang dia lihat kebiasaan orang tua. Kalau Bapak dan Mama dalam rumah tangga berkelahi baku pukul, anak akan menjadi penjahat. Karena bagi dia berkelahi itu hal yang baik. Bapak dan Mama buat, tunjukkan kepada mereka. Akibatnya sangat nampak. Anak laki-laki dia tidak ada rasa hormat lagi kepada teman-teman perempuan di sekolah. Dia pukul dia teman perempuan semua. Karena apa? Di rumah dia punya bapak pukul dia mama. Makanya dia bapak sekolah, dia pukul dia teman perempuan semua di sekolah. Karena bagi dia pukul perempuan itu baik. Bapaknya saya buat di rumah, mewarisi nilai-nilai yang buruk kepada anak. Kalau bapak dan mama tidak saling menghormati dalam rumah, maka akan nampak dalam sikap anak. Ya. Bapak dan mama baku maki terus tiap hari, maka anak juga akan maki orang lain. Ya. Karena kita yang melahirkan mereka. Tentunya mereka punya cara hidup tergantung pada kita juga. Dari apa yang mereka amati, dari apa yang mereka dengar, dan mereka akan
menganggap itu baik. Karena kita orang tua melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Memang ikatan keluarga ini ada bapak, mama, dan anak. Kata orang anak itu mutiara, betul. Mutiaranya Tuhan, tapi mutiara ini kadang-kadang otak sembahyang. Tuh, mutiara zaman modern ini berat. Orang tua sudah ajar begitu baik, tapi dia bangun dengan dia punya pikiran sendiri, buat tanpa rusak ini kehidupan. Suruh dia pergi ke kuliah yang harusnya 4 semester, dia bawa sampai 20 semester. Baru dia pukul dada, saya senior di kampus. Kau tidak tahu kau bapak dan mama kerja di rumah cari uang setengah mati untuk kuliah. Tidak tahu menghargai keringat orang tua. Ini adik-adik yang kuliah ini tahu diri, oh jangan bangga bahwa kau kuliah begitu lama dan itu hebat. Dia sudah lama di kota, pulang tidak membantu orang tua di kebun. Hanya mengundang makan di keliling non-holi saja. Padahal dia tidak tahu, dia makan di Kupang sana, orang tua balik tanah di sini. Pulang libur tidak bantu orang tua ini. Coba kebun ke apa? Mengundang makan di sini. Lu datang dari mana? Lu hidup dari mana? Tidak mau lagi makan jagung bulan. Maunya beras terus. Ya, anak kuliah. Padahal dia mau pergi kebun 1 bulan saja. Pulang kembali selalu makan jagung lagi. Hanya mau makan nasi saja. Bilang kami di kosannya nasi sama bapak. Jadi sekarang kami selalu makan jagung lagi. Jalan pergi kebun, kaki naik nanti sapu kaki kasar. Suruh tahu tidak mau. Maunya supaya tangan halus. Tidak tahu diri, padahal dia hidup dari mana. Dia tidak tahu bagaimana susahnya orang tua cari uang di sini untuk dia kuliah, dia sekolah. Tapi dia di kota sana berkaya seperti anak konglomerat. Minta uang terus, tapi kuliah pemalas. Ini kita omong, keluarga kudus dan kita omong semua anak orang tua semua kita omong, supaya kita sadar kita punya panggilan. Nah, kita juga anak, saya Romo juga anak. Juga orang tua, kita sama-sama refleksi kita sendiri toh. Supaya kita hidup menjadi tiang yang baik untuk gereja dan negara. Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Kita mengajarkan iman kepada anak supaya anak mewarisi nilai-nilai kita. Nilai-nilai iman kita. Banyak orang tua hidup dalam keadaan frustrasi karena apa? Anak-anak ini waktu masih muda, aktif mati di gereja. Sekali OMK, TAS, tapi kemudian dia pindah agama. Dia punya bapak stres, mati memang. Karena apa? Anak punya pilihan hidup sendiri. Kita mewariskan nilai-nilai keagamaan supaya apa? Anak mencintai agamanya. Dia punya kualitas iman yang kuat. Tidak tergoda dengan cinta, tidak tergoda, tapi dia tetap pertahankan. Saya lahir Katolik, mati Katolik. Itu prinsip. Prinsip. Jangan bilang saya perempuan, jadi saya pindah agama. Ayo lahir dari mana? Lahir dari Batu. Lahir dari agama Katolik, Pak, Ibu. Mati Katolik, selesai. Prinsip itu. Kalau tidak mau itu ya sudah, ditinggal di hutan sana. Kualitas iman ditumbuhkan dalam diri anak, supaya dia merasa Tuhan ada dengan dia. Tuhan menjadi kekuatan dia dalam hidupnya. Di tengah dia mengalami badai kehidupan yang sulit, dia tetap yakin dia punya Tuhan ada untuk melindungi dia. Itu kecintaan. Dan kita orang tua harus mewariskan ini kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Ajak berdoa, sembahyang, yakinkan dia, anak, kita punya Tuhan Maha Kuasa. Kita punya Tuhan, punya berkat yang banyak. Tinggal kita datang dan meminta. Kesadaran itu muncul dari anak sendiri. Jangan kita paksakan. Nanti dia bilang, pemalas. Kemudian dapat tantangan sedikit, buat apa? Gantung diri. Karena pengharapannya lemah. Ibu dan bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih.
Perayaan keluarga kudus hendaknya menjadi kesempatan berharga untuk saling mendoakan. Bapak doakan mama. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kamu kehidupan sebagai suami istri. Baku sayang sudah sebagai bapak dan mama. Pada waktu nikah, oh bahwa saya mencintai ini pasangan saya dalam untung dan malang. Tiap hari kena pukul terus. Untung dan malang di mana? Padahal janji di depan gereja ini sumpah mau 2 jari 3 jari setia kepada pasangan saya dalam untung dan malang. Setia. Mau cari apa lagi? Hidup tenang-tenang sudah baku sayang. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih kamu berkat. Kalau kamu berkelahi, kapan berkat turun untuk kamu? Kalau kamu dua sebagai suami tidak saling mengerti, kapan Tuhan kasih kamu berkat? Damai dulu dalam rumah supaya berkat itu mengalir seperti air. Tapi kalau kamu bertengkar terus, tidak saling mengerti, Tuhan, wih, ini saya punya anak tua ini anjay, minta saya persatukan mereka habis, dua berkelahi terus. Nah, kapan Tuhan kasih kamu berkat itu? Hidup damai. Bahwa ada kesulitan dalam rumah tangga, semua orang punya kesulitan kok. Siapa yang hidup di dunia tidak ada kesulitan? Tapi bagaimana kita memanage kesulitan itu secara baik agar mendatangkan kebahagiaan untuk perjalanan keluarga itu? Itu yang paling penting. Bapak doakan mama, mama juga doakan bapak. Bapak dan mama doakan anak-anak. Hari ini juga anak-anak doakan orang tua. Jangan hanya minta uang saja dari orang tua, berdoa untuk mereka juga. Anak mau beli HP yang paling mahal. Jadi tahu HP memang tidak mahal, tapi dia punya pulsa itu yang mahal. HP murah sah, tapi pulsa ini nanti orang tolong kepala saya berambut putih habis. Jadi jangan beli HP kalau anak belum sampai umur pakai HP, nanti kamu stres. Karena kebutuhan pulsa jauh lebih tinggi dari harga HP. Dia tidak ada uang, dia bisa pergi pencuri orang tua untuk apa? Untuk beli pulsa saja. Dia bisa pergi pukul orang untuk dapat uang saja hanya untuk beli pulsa. Kita saling mendoakan, bapak, mama, anak. Doakan satu sama lain. Sebab kita telah menjadi satu ikatan dalam rumah tangga. Itu kesatuan kamu. Itu yang mewariskan kepada kamu saudara, satu darah. Kadang-kadang kita ngomong saudara, tapi kita tidak memahami saudara itu apa. Satu darah. Kalau kita satu darah, kenapa kita tidak saling menyayangi? Kalau kita satu darah, kenapa kita bertengkar? Kalau kita saudara, mengapa kita saling buang muka? Orang nono di sini saudara semua. Saudara dari Artemis Padua sampai di Cermin. Tapi kadang-kadang kita tidak bawa kuliah. Padahal kita bilang, kami saudara. Saudara apa? Kamu sama-sama baku marah terus, baku intip, baku cibir. Saudara model seperti itu. Kalau kita saudara, mari kita saling memahami satu sama lain. Kalau saudara, mari kita saling mengerti satu sama lain. Kalau kita saudara, mari kita bergandengan tangan untuk menjadikan hidup ini baik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.